Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melakukan atau melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengulas tentang histori di masa lalu, kira-kira ya di abad ke-17 ya. Kita akan merenungi, kita akan mengkilas balikkan waktu, kita akan mencari haru-maru dan kesahduan di tempat ini, karena lokasi ini di zamannya banyak sekali menyimpan histori, baik suka, duka, cita dari sebuah kerajaan yang tak lain. Kerajaan ini adalah salah satu bagian pula dari Kerajaan Keraton Yogyakarta yang saat ini masih berdiri. Tak lain, lokasi ini adalah komplek dari Keraton Pleret ya. Keraton Pleret ini adalah keraton pindahan dari Kota Gede, terus pindah ke Kerta, terus pindah ke Pleret ini. Dan konon keraton ini atau kerajaan ini dipimpin oleh putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu Sang Amangkurat pertama. Nah, inilah teman-teman jejak-jejak dari Keraton Pleret yang akan kita suguhkan atau kita hadirkan, kita perlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran. Mari sambil kita melihat banyak sekali tinggalan-tinggalan yang membuktikan akan keeksisan dari Keraton Pleret di masa lalu, kita sambil merenungi, kita sambil mengkilas balik sebuah sejarah yang mana ternyata waktu itu akan terus berputar dan berjalan dan tidak akan bisa kembali lagi. Seperti kisah dari Keraton Pleret ini, yang dahulu kala di depan saya ini berdiri tembok besar, tembok tinggi, tembok megah dari Keraton Pleret. Tapi kini hanya menyisakan gugusan pohon-pohon yang berjajar, yang menandakan bahwa tempat ini dahulu kala adalah sebuah benteng besar dari sebuah kerajaan. Mari bersama TV Lebaran kita mengulas balik waktu, kembali ke masa lalu. Kita mengingat di depan kita ini terdapat keluarga besar, yaitu keluarga Kerajaan Pleret. Inilah hamparan luas yang menjadi saksi bisu akan keeksisan, akan kehidupan masa lalu dari sebuah kerajaan besar, yaitu Keraton Pleret. Inilah ya teman-teman ya, kondisinya sekarang ini, lokasinya yang dahulu kala berjajar para prajurit berdiri di atas benteng Keraton Pleret yang megah. Tapi sekarang tinggal kenangan, menyisakan puing-puing bebatuan yang dahulu kala menyusun menjadi sebuah benteng yang kokoh. Mari ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk mengelilingi lokasi-lokasi yang menjadi saksi bisu akan keeksisan yang namanya Keraton Pleret. Dahulu kala di abad ke-17, di sini menyimpan berbagai cerita, berbagai histori. Mungkin juga ada canda tawaria dari sang putri-putri raja. Tapi
Mungkin juga di sini pun terdapat cerita-cerita tangisan yang harus meneteskan air mata. Inilah keluarga besar. Inilah kewajaran dari sebuah keluarga besar. Pasti ada intrik-intrik, suka, duka, dan cita. Nah ini teman-teman ya, saya akan menuju ke suatu tempat, yang tempat ini dahulu kala adalah menjadi tempatnya para putri-putri raja. Nama toponim dari tempat ini adalah Keputran, Keputren, yang mengandung makna bahwa lokasi ini dahulu kala ada lokasi bersinggahnya, bermukimnya para putri-putri raja. Dan di sini pun juga terdapat sebuah pohon besar yang konon diperkirakan usia dari pohon ini seusia dengan kerajaan Pleret. Entah benar atau tidaknya, mungkin puing-puing batuan yang kuno inilah yang mampu menjawabnya. Mari kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan berjalan menyusuri setiap lorong-lorong, setiap sejengkal-sejengkal langkah, untuk meniti, untuk berimajinasi, membaca histori dari kerajaan ini. Dan di sini kita pun berkunjung ke sebuah masjid. Namanya adalah Masjid Gede, karena salah satu catur gatra tunggal atau unsur-unsur penting dalam pendirian sebuah kerajaan Islam itu salah satunya adalah sebuah masjid. Dan inilah salah satunya bukti akan unsur yang penting tersebut, yaitu sebuah masjid. Dahulu kala di abad ke-17, masjid ini tentu masih mengumandangkan azan di saat maghrib, isya, subuh, asar, duhur. Tapi tentu saja bukan pengeras suara yang akan memanggil para jamaah. Tapi saya yakin di saat itu sudah ada beduk, di mana pukulannya akan memanggil berduyun-duyun para prajurit, para penggawa, para putri-putri, para putra-putra mahkota untuk menunaikan ibadah. Karena kita tahu bahwa keraton Pleret ini adalah keraton atau kerajaan yang bercorak Islam. Dari sungkawanira tumus ing raos dumugi ing tata gelar satemah bisa mahananipun nang goro-goro ingkang langkung ageng. Saya dalwararas Apior sorot lintang kang kumedap titi sonyo madya ratri kumrang gandaning puspita karnaning putyanira sang dwi Jawa rombrengeng ora kumaraning madu bronto sandraning goro-goro bumi gunjang langit gemarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindu jero kaping 7 ketiga dawa lemah blegak.
Mari kita lanjut perjalanan kita untuk menyusuri cerita-cerita histori dari keluarga besar Keraton Pleret di masa lalu. Kali ini kita akan berkunjung ke makam Ratu Malang. Beliau adalah salah satu bagian dari histori, dari cerita, dari drama kerajaan besar ini. Dan konon beliau mempunyai drama atau cerita histori yang memilukan, karena beliau meskipun diangkat sebagai permaisuri raja, tapi konon pengangkatan itu karena sebuah pemaksaan, di mana beliau direbut dari suami sahnya oleh sang raja. Pada akhirnya, singkat cerita, beliau harus wafat dengan cerita tragis dan dimakamkan di sini. Dan TV Lebaran di sini tidak, ibaratnya kita tidak serta-merta pula mungkin membenarkan cerita ini 100%-nya ya. Karena bagaimanapun juga yang tahu cerita sebenarnya, yang tahu akan 100% cerita nyatanya adalah pelakunya dan di zamannya. Yang jelas, mari kita ambil hikmah dari cerita histori dari kerajaan ini, bahwa sebuah kehidupan akan mempunyai banyak warna dan cerita, baik suka, penuh tawa, cita, dan duka, yang kadang harus pula rela meneteskan air mata. Cerita pilu yang kita dapat dari kerajaan Pleret ini adalah kisah dari Sang Ratu Malang. Beliau adalah putri atau seorang wanita yang cantik sekali. Mungkin kecantikannya melebihi cantiknya Dina Lorenza. Karena kecantikannya inilah beliau sampai membuat sang raja terpesona, dan pada akhirnya sang raja pun pengen memilikinya. Tapi ternyata Sang Ratu Malang ini sudah punya suami, karena yang namanya raja tentu setiap keinginannya harus terlaksana. Makanya singkat cerita, dipaksanya bagaimana caranya agar Sang Ratu Malang ini bisa menjadi permaisuri sang raja. Ya, konon sih ceritanya ada yang mengatakan bahwa sang suami dari Ratu Malang ini dibunuh dan jasadnya dimakamkan di tempat ini. Dan kini TV Lebaran sedang melangkah, langkah demi langkah, detik demi detik, untuk menuju ke puncak pemakaman yang konon komplek ini dinamakan sebagai Istana Kematian. Karena orang-orang yang dimakamkan di sini konon ceritanya wafat secara tidak wajar. Inilah lokasi dan situasi dari komplek pemakaman ini. Jalan begitu terjal, langkah begitu terengah-engah. Di saat kita berjuang untuk menuju ke puncak bukit ini, untuk melihat
sebuah cerita untuk melihat suasana histori di masa lalu, sebuah kepiluan, sebuah tangisan, sebuah tetesan air mata yang mewarnai histori dari kerajaan ini. Bagaimanapun juga, komplek ini adalah saksi bisu akan sebuah proses kehidupan di masa lalu dari kerajaan Pleret. Inilah lokasinya ya teman-teman ya. Di sini begitu sepi, begitu hening. Itu juga bisa membuat kita semakin terasa kembali ke masa yang silam, di mana di saat itu sang putri, sang Ratu Malang masih hidup dengan kecantikannya, masih hidup dengan kemolekannya, masih hidup dengan manisnya senyumannya, dan pula dengan tetesan air matanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita ada di mana? Dan itu adalah view apa atau gambar apa? Mari kita telusuri misteri tempat ini. 300 atau 400 tahun silam. Ada apakah drama atau misteri dari tempat ini? Karena bagaimanapun juga, tempat ini tidak lepas dari drama atau misteri berjalannya sebuah babat kerajaan Pleret di masa yang lalu. Kira-kira ini adalah tempat apa? Dan ada misteri apa di lokasi ini? Kita akan mencoba mendekat. Kalau kita kembali 300 tahun silam, atau bisa jadi 400 tahun silam, boleh jadi tempat ini masih megah, masih indah, dan mungkin masih banyak orang yang datang untuk ke sini. Ini adalah sebuah tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga keraton Pleret di masa itu. Tapi kesedihan dan kepiluanlah yang ada, yang mengiringi dari cerita lokasi tempat bagi seorang ratu yang cantik menawan di masa silam. Tapi cerita tangisan dan kepiluan mengiringi cerita hidupnya di masa itu. Nah, inilah ya teman-teman ya, suasana dari komplek pemakaman Istana Kematian. Silahkan bagi pemirsa TV Lebaran yang pengen meneteskan air matanya melihat suasana ini, silahkan. Karena itu mungkin sebagai petanda bahwa kita mampu menjangkau perasaan yang mungkin sudah terlampaui hampir 300 tahun lamanya. Tapi lewat ukiran-ukiran tinggalan lokasi ini yang masih kita bisa lihat, itu dapat menggambarkan bagaimana kondisi di masa lalu. Yang konon di sini terdapat seorang
permaisuri cantik yang malang. Makanya beliau dipanggil Sang Ratu Malang. Kita tidak tahu berapa banyak tetesan air mata yang dikeluarkan beliau. Kita juga tidak tahu bagaimana pilunya suasana waktu itu, karena yang masih kita bisa lihat, yang masih kita bisa baca, hanyalah cerita dan tulisan yang ada di papan ini. Inilah lokasinya ya teman-teman ya. Dan yang kita sorot ini adalah makam Ki Pajang Mas, yang konon beliau adalah suami sah dari Sang Ratu Malang. Inilah lokasinya teman-teman ya. Bebatuan-bebatuannya ini begitu menggambarkan bahwa lokasi ini sudah berusia ratusan tahun yang lalu. Lokasi yang masih alami dan murni. Bagaimana dahulu kala di saat komplek ini masih berdiri kokoh, tentu terlihat dari kejauhan, tentu terlihat dari Keraton Pleret yang berada di sisi barat. Lokasi ini masih begitu kokoh dan megah. Inilah ya teman-teman lokasinya ya. Komplek Istana Kematian. Di dalamnya terdapat orang-orang yang pernah merasakan bagaimana sukacitanya, dukanya, yang melihat secara langsung bagaimana kehidupan di Keraton Pleret masa itu. Nah ini teman-teman ya, di depan kita ini adalah makam dari Ratu Malang, yang konon beliau wafat secara tidak wajar karena terkena drama sebuah asmara dari seorang raja. Inilah teman-teman ya, lokasinya begitu hening, begitu menggambarkan aura masa lalu, aura cerita histori drama yang begitu mungkin memilukan. Inilah teman-teman ya, sebuah cerita. Dan di depan saya ini terlihat sebuah pohon ya, yang kalau kita imajinasikan pohon ini bernuansa kayak sebuah kesedihan, menunduk ya. Nanti kita bisa lihat lagi ya, kira-kira pohonnya itu masih menggambarkan seperti itu enggak ya. Nah inilah teman-teman ya, ini tembok-temboknya ini begitu besar sekali, begitu kokoh, dan begitu, aduh, kita nggak bisa bayangkan ya bagaimana dahulu kala kehidupan di abad itu. Ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, berkembang bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama. Salah satunya adalah iktibar dari cerita histori dari sebuah waktu keeksisan Keraton Pleret di masa lalu. Sejarah akan menunjukkan bahwa waktu ini akan terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali, dan semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Itu menandakan bahwa hidup ini tiada kekal abadi selamanya.
dan cuma sementara. Di sana, di ujung sana, Ya itu aja ya teman-teman ya. pernah berdiri Wassalamualaikum sebuah kerajaan warahmatullahi wabarakatuh. dengan berisi dengan puluhan atau mungkin ratusan drama dan cerita. Dan pada akhirnya waktulah yang menjawabnya bahwa semua berakhir menjadi sebuah sejarah. Bersama TV Lebaran kita akan menguak terus tempat-tempat dari segala penjuru alam semesta ini, untuk kita ambil ilmunya, kita ambil maknanya, kita ambil intisarinya. Maka dari itu jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena dengan like dan subscribe kalian, kita akan selalu semangat untuk memberikan suguhan hal-hal yang bisa diambil hikmah dan maknanya buat kita sendiri sebagai kreator dan pemirsa sekalian. Laporan ini akan berlanjut jika bertambah minimal 10 subscribe dan 500 view minimal dalam waktu 2 minggu. Cukup sekian dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.